sekolah di SMP Fabrian kelas 7 Limo Cinere. Pengalaman Ananda adalah memberi tausiah pertama kalinya di sekolah Fabrian pada kelas 4. Sejak saat itu sudah belasan kali mengisi tausiah pada hari Jumat, Bang Bedo, dan 2 kali mengikuti loketa tingkat SD. Adik-adik tahu nggak loketa? Apa? Ayo. Loketa tersebut adalah lomba keterampilan agama di wilayah Depok. Dan terakhir, Ananda Syahdan mendapatkan juara harapan pada kelas 5 SD. Mari kita sambut penampilan dari cilik dengan judul Keteladanan Nabi oleh Syahdan Raga Halif. Kepada Syahdan Raga Halif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jutaan nikmat pada pagi hari ini. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, baik itu jasmani maupun rohani. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu kejahiliahan sebagai jalan keluar dari masa kegelapan kepada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan manusia Al-Qur'anul Karim sehingga kita menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang menyayangi satu sama lain dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ustaz Adipura dan yang terhormat para DKM Masjid Al-Furqan dan para panitia-panitia yang membawa acara ini, yang terhormat para pemuka agama yang alhamdulillah telah datang di acara ini, yang terhormat keluarga-keluarga dan saudara-saudara saya yang sudah datang di acara ini, dan yang terhormat seluruh jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu kesuksesan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam ialah beliau selalu menggunakan akhlak. Beliau tidak pernah menggunakan harta dalam menyebarkan Islam. Beliau tidak pernah menggunakan paksaan dalam menyebarkan Islam. Beliau juga tidak pernah menggunakan kekerasan dalam menyebarkan Islam. Beliau hanya menggunakan akhlak dan hanya menggunakan akhlak. Karena innama bu'istu mimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita tentang seorang kafir yang selalu meludahi, melempari batu dan kotoran kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berangkat ke Masjidil Haram. Dia selalu dilempari batu tiap harinya tanpa henti. Tiada hari tanpa melempari batu ke Nabi Muhammad buat orang tersebut.
suatu hari Nabi heran, kemanakah orang kafir tersebut pergi? Dia dicarinya kafir tersebut sampai seorang sahabat bertanya, "Hai Rasul, sedang apa kau di sini?" "Sedang mencari orang." "Siapa ya Rasul?" "Orang yang selalu mudahiku." Dia sedang terkena sakit, wahai Rasul." "Sakit apa?" "Demam ya Rasul." Sepulang beliau dari masjid, beliau bertanya kepada istrinya, "Aisyah, ada makanan?" "Ada ya Rasul, kurma sama roti." "Bungkuslah, aku ingin menjenguk orang yang sakit." Kemudian berangkatlah beliau menuju rumah orang kafir tersebut dan diketok pintu. "Tok tok tok, Assalamualaikum, siapa?" "Aku Muhammad." Kemudian masuklah Rasulullah SAW ke dalam rumah orang kafir tersebut. Kaki sang kafir gemetar luar biasa. "Tidak pernah seorang pun yang menjengukku ketika aku terkapar sakit. Tidak pernah. Hanya engkau wahai Muhammad yang aku sering ludahi tanpa segan-segannya setiap hari, yang ingin menjengukku ketika aku sakit. Kau sungguh akhlakku karimah wahai Muhammad." Orang kafir tersebut menangis tanpa henti melihat keagungan akhlak Rasulullah, sampai akhirnya dia masuk Islam. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini tiada lain adalah berakhlaklah baiklah kamu sekalipun dengan musuh terbesarmu, sekalipun orang yang selalu mencaci maki dan merendahkanmu, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Orang lain, kalau kita orang lain berbuat kesalahan saja, kita langsung musuhi. Betul nggak jemaah? Betul? Betul apa betul? Betul banget. Kejahatan sekarang yang sering kita temui baik di jalan atau tempat-tempat lainnya saling memprihatinkan. Kalau setelahnya bau senggol dikit langsung dibacok. Betul nggak? Betul banget. Bandingkan dengan akhlak Nabi Muhammad. Sekalipun dilempari batu, sekalipun dilempari kotoran, sekalipun dicaci maki, sekalipun diludahi, ketika orang itu sakit, dia berjumpa. Kita boro-boro, kita orang lain bikin salah aja, kita langsung musuhin, aku mau ngomong lagi ya. Betul nggak? Betul banget. Pendeknya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena api tidak akan padam kalau disiram dengan api atau minyak yang lebih banyak. Api hanya akan padam jika disiram dengan air. Begitu juga dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk tidak akan bisa hilang jika dibalas dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk hanya akan hilang jika dibalas dengan akhlak yang baik. Insya Allah keburukan tersebut akan hilang dengan perilaku baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya kutip hadis Nabi yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda Syahdan yang telah memberikan tausiahnya. Nah, tadi keteladanan Nabi. Kita kalau membicarakan tentang keteladanan Nabi itu berarti ada apa aja di Bang Beno? Adik-adik tahu nggak? Tadi ngantuk tidur. Kak Syahdannya lagi ceramah tidur. Pak, Bu, keteladanan Nabi itu apa aja? Akhlak yang baik, terus rendah hati, terus sabar.
dendam. Apa? Tidak dendam. Suka menolong. Adik-adik, bapak-bapak ibu-ibu suka menolong nggak? Ah, enggak. Kadang-kadang murah hati nggak? Suka memberi nggak? Memberi apa? Rendah hati senyum. Benar. Ah, Kak Pipin nggak kamu si Fadil kayak gitu jutek. Ya, selanjutnya Bang Beno. Tadi kan sebelum acara kita ada nyambutan ya, dari adik-adik Marawis kita. Marawis kita itu dari mana sih? Dari madrasah Yayasan Jami Al-Qurban. Oke. Sekarang mereka adik-adik ini akan tampil lagi di depan. Ayo dong, siap-siap. Mana ya? Kok nggak ada? Siap nggak? Grogi kan? Dilihatin AA di bola, grogi kan? Grogi nih. Ayo dong, maju dong, maju. Nggak kelihatan. Ayo. Oke adik-adik, lebih maju ke depan. Di atas karpet. Iya. Dan kabarnya Setengah jam deh. nih Bang Beno, Pak, Bu, kabar